Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sky Community. Masih bersama saya Linda Tresnayu. Untuk hari ini di Sky Community pada pelatihan pembuatan Telegram sebagai kelas maya sudah memasuki hari ketiga. Di hari ketiga ini kita akan membuat bagaimana channel dan kelas diskusi. Kelas diskusi dan channel ini dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bisa mengirimkan yang namanya materi, bisa juga mengumpulkan tugas. Bahkan kita juga bisa membuat presensi kehadiran siswa dengan menggunakan polling. Oke, untuk hari ini mari kita simak penjelasannya. Mari kita memulai untuk membuat pelatihan yang kedua, yaitu tentang membuat channel dan membuat grup di Telegram. Langkah yang pertama, pastikan koneksi internet Bapak Ibu sudah tersambung dengan baik. Ketika sudah tersambung dengan baik, maka langkah yang pertama adalah kita klik Telegram. Di dalam Telegram, kita pastikan dulu akun kita. Nah, lalu di sini di sebelah bawah di kanan ada tanda biru seperti gambar pulpen, maka kita klik. Setelah itu bisa terlihat di sini ada pilihan di bagian atas grup baru, secret chat baru, dan channel baru. Kita akan membuat channel terlebih dahulu. Oke, di sini namanya apa? Lah, sebelum itu, channel baru di sini bisa difungsikan sebagai kelas dan bisa menyampaikan sebuah materi ataupun juga presensi kehadiran di menu channel tersebut. Kita buat nama kelasnya misalkan adalah Sosiologi 10 IPS. Deskripsinya bisa ditulis, bisa tidak. Lalu di sini gambar. Gambar Bapak Ibu bisa di sini misalkan klik disesuaikan dengan keinginan. Nah, setelah itu kita klik centang. Setelah itu ada pilihan pengaturan channel. Di sini tipe channel yang pertama ada channel public dan channel private. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat channel ini terlihat untuk ke semua orang, maka di sini bisa klik channel publik. Channel publik itu bisa ditemukan di pencarian dan siapa saja bisa bergabung. Jadi orang yang tidak dikenal pun bisa melihat channel Bapak Ibu. Sedangkan kalau privat, nah, kalau misalkan kita klik di sini privat, maka hanya orang-orang yang mengetahui tautan ataupun link di sini, link undangan yang bisa bergabung. Kita kembali tadi kalau ke publik. Kalau ke publik, linknya bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Link pelajaran, misalkan link sosiologi kelas 10. Tapi kalau misalkan di privat, kita tidak bisa mengganti link. Link sudah tersedia di sini. Kita bisa salin, kita bisa juga langsung bagikan ke peserta didik kita. Nah, di sini menu bagikan ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, ada banyak pilihan untuk kita membagikan tautan tentang undangan dari channel yang telah kita buat. Karena di sini saya mau private, maka di sini saya klik dan centang. Lalu di sini kita bisa menambahkan sesuai dengan kontak yang kita punya. Nah, oke.
saya menambahkan beberapa orang lah. Setelah kita menambahkan beberapa orang di sini, ini adalah tampilan channel yang telah kita buat. Oke, sudah kita membuat, sudah membuat yang namanya channel. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya di channel ini berbeda bahwa kita itu tidak sembarangan peserta bisa yang namanya melakukan obrolan. Karena nanti kita harus membuat grup diskusi untuk membuat peserta didik bisa berdiskusi di sana. Kita bisa fungsinya channel ini untuk menyampaikan sebuah materi atau menyampaikan sebuah pengumuman. Misal, selamat datang. Tampilannya seperti ini saat kita membuat yang namanya pengumuman. Setelah kita membuat channel, saya ingin membuat yang namanya polling. Polling di sini saya fungsikan untuk membuat yang namanya daftar kehadiran. Kita keluar dulu dari channel kita, lalu kita di sini search, poll. Kita pilih. Di sini kita akan memulai membuat yang namanya polling. Di sini kita create new poll. Untuk membuat presensi kehadiran, kita akan menggunakan polling. Di sini kita ketikkan POLLR. Lalu kita klik. Di sini apa yang dapat bot ini lakukan? Kita akan mulai. Create poll di sini. Kita akan memberikan pertanyaan untuk polling kita sebagai daftar presensi ataupun kehadiran siswa-siswi kita di dalam pelajaran yang akan kita lakukan. Lalu kita klikkan pollingnya, misalkan saya hadir. Kita tambahkan emoticon centang. Oke, lalu kirimkan. Oke, sudah tersimpan dengan baik. Di sini dan oke, bisa share dan create new poll. Kita akan share ke dalam channel yang telah kita buat. Oke, sudah di sini. Oke, sudah ya. Sudah kita kirimkan.
Jadi nanti siswa bisa mengklikkan saya hadir gitu. Itu untuk melihat kehadiran, untuk membuat kehadirannya. Misalkan si Bunga sudah hadir di dalam kelas sosiologi kita. Ini adalah tampilan ketika saya menjadi seorang murid. Di sini saya tidak bisa untuk berkomentar apapun di channel ini. Nah, di sini postingan kehadiran sudah ada di pollingnya. Saya bisa klik di sini saya hadir. Ketika saya sudah mengetikkan saya hadir di sini, langsung saya hadir di sini. Nama saya di sini Linda Tresna. Sudah ada satu orang. Nah, kalau misalkan nanti ada lagi, nanti bisa untuk akan bertambah. Ini tampilan lagi kita sebagai guru. Di sini sudah terlihat ya bahwa sudah satu orang yang menjawab polling kita bahwa Linda Teresna sudah hadir di dalam pembelajaran kita di Telegram. Setelah kita sudah membuat channel, kita bisa juga tadi membuat yang namanya polling untuk mengetahui daftar hadir. Maka selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan lampiran materi. Jadi kita ketikkan di sini, misalkan silakan pelajari materi berikut. Oke. Lalu bagaimana melampirkannya? Melampirkan materi. Di sini kita klik. Nah, lalu bisa di sini ada galeri, ada berkas, ada lokasi, ada polling, ada musik. Kita bisa memuat berkas. Nah, bisa video, bisa juga misalkan PDF, dokumen, ada buku juga. Kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Di sini bentuk perubahan sosial atau misalkan materi, contohnya ya. Lalu kita kirimkan. Setelah itu, kita bisa juga mengirimkan sebuah gambar, misalkan di sini. Itu dia. Jadi kita bisa di sini sudah melampirkan yang namanya materi. Setelah itu, setelah kita sudah bisa membuat yang namanya materi, langkah selanjutnya kita membuat grup kelas. Di sini kita akan titik 3 di sini itu untuk mencari dan set waktu hapus otomatis. Jadi kita bisa misalkan menghapus otomatis pesan yang kita inginkan. Kita klik ya, klik sosiologi kelas 10 IPS. Lalu di sini anggotanya ada 4, adminnya hanya ada 1. Lah, saya juga bisa menambah admin yang lain. Di sini berkas tautan kalau kita misalkan mengirimkan sebuah link, maka nanti ada historinya di sini. Nah, lalu kita sekarang membuat yang namanya grup.
Oh iya, sebelum kita membuat grup, di sini kita bisa mengedit dengan pasang foto baru, tipe channelnya apa. Lah di sini ada diskusi. Tambahkan grup obrolan untuk komentar, tandai pesan. Nah, di sini kita klik diskusi. Pilih grup yang akan menjadi tempat untuk menampung komentar di channel Anda. Jadi yang tadi saya tegaskan bahwa yang namanya channel tidak untuk berdiskusi. Di sini channel gunanya untuk melampirkan sebuah materi ataupun menyampaikan sebuah pesan ataupun pengumuman. Lalu di sini kita harus membuat grup diskusi untuk bisa berkomunikasi dengan siswa-siswi kita. Jadi di sini kita buat grup baru. Nah, pastikan nama grupnya itu tidak jauh berbeda dengan grup ataupun channel yang telah kita buat sebelumnya. Misal saya membuat grup diskusi kelas. Oke. Bisa menambahkan gambar. Kita klik. Oke, sudah membuat grup, kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota. Nah, dan otomatis anggota-anggota yang sudah menjadi ada di channel itu ini kita bisa Oke, kita sudah menambahkan beberapa anggota di sini ya. Sudah menambahkan beberapa anggota di sini, kita siap untuk diskusi. Silakan. Ini adalah tampilan saya sebagai murid. Nah, di sini saya misalkan saya sebagai murid akan menjawab pertanyaan dari guru saya. Di sini sudah ada yang membalas. Linda sudah membalas. Menurut saya bisa terjadi karena kita adalah makhluk sosial. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke channel untuk silahkan kirimkan tugas. Oke ya, begini. Sudah saya ketikkan, silakan kirimkan tugas terkait interaksi sosial.
tampilan di siswa akan seperti ini. Nah, tampilan siswa akan seperti ini, maka saya sebagai siswa akan mengklik di sini untuk melampirkan tugas yang telah saya buat. Misalkan ini adalah hasil tugas saya. Bisa tuliskan keterangan di sini, misalkan nama dan nomor presensi. Kirimkan. Sudah kita kirimkan, maka kita bisa lihat juga, kita kembali lagi kita sebagai guru. Kalau kita di sini lihat di channel, maka akan tampilan seperti ini. Oke, kita lihat, nah nanti ini otomatis akan masuk ke dalam yang namanya grup yang telah kita buat. Nah, ya, Linda. Misalkan ini mau saya edit, bisa. Bagaimana caranya? Misalkan teks, nah, bisa. Kita bisa ngedit dan bisa mencoret-coret ini. Nah, ini salah di bagian ini atau bagaimana? Nah, ini kita bisa. Itu ya. Jadi bisa kita langsung ngecek, oh iya sudah ada yang mengirim. Oke, itu adalah pelatihan kita hari ketiga ini. Jadi pertama kita sudah membuat yang namanya channel, lalu kita membuat yang namanya presensi dengan menggunakan polling. Kita bisa juga tadi juga sudah melakukan mengirimkan sebuah materi, dan yang terakhir kita membuat yang namanya grup diskusi. Jadi yang namanya Telegram bukan hanya untuk membuat ataupun sarana telekomunikasi saja, untuk pesan messaging, tapi juga bisa untuk berdiskusi dan membuat kelas, melampirkan tugas-tugas, dan menyampaikan sebuah materi. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di hari keempat, yaitu hari terakhir, bagaimana caranya kita membuat yang namanya kuis. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.